Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih solusi ketika kita gagal bayar pinjol. Apakah benar statement yang menyatakan percuma kita bayar aplikasi pinjaman online kalau utang kita tetap akan menumpuk atau akan banyak dan slik OJK kita nggak akan benar? Artinya ya kita habis bayar tetap akan rusak selama-lamanya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari apakah benar kita percuma bayar utang pinjol, terus kemudian utang kita bakal numpuk dan nggak berkurang-berkurang. Oke, untuk pembahasan kali ini, untuk masalah seperti itu ada benarnya dan juga ada tidaknya. Kenapa? Ya, mungkin yang dimaksud utang kita makin menumpuk adalah ya kita bayarnya mencicil-cicil sehingga ya bunga terus berjalan, denda terus berjalan yang pada akhirnya yang kita bayarkan itu tidak berasa. Karena bunganya gede, jadi yang utang kita itu kayak masih segitu-segitu aja, terlibas oleh bunga dan dendanya sendiri. Nah ini masuk akal, utang kita nggak berasa nggak lunas-lunas. Terus kemudian yang kedua banyak juga yang melakukan praktek gali lubang dan tutup lubang. Hal ini juga memungkinkan bahwa ya utang akan makin gede, membela-belain bayar di satu pinjol tapi ngutang di banyak pinjol lainnya, dan ini akan membuat utang teman-teman akan makin besar. Itu bisa jadi hal kedua yang mungkin akan atau yang paling banyak dialami masyarakat Indonesia. Nah, oke. Selanjutnya, terus kalau kita bilang apakah utang tiba-tiba nggak akan lunas, kalau pinjol legal insya Allah pasti akan lunas kalau kalian bayar. Tapi kalau pinjol ilegal, ya kalian hanya akan dipermainkan aja. Ya separah itu memang pinjol ilegal. Ya mending kadang ada pilihan, kalau kalian memang punya uang buat pengen bayar pinjol ilegalnya, ya udah bayar aja pokoknya aja. Setelah itu ya udah bodo amat. Karena begitu kalian lunasi, masalah dari pinjol ilegal itu nggak akan beres ya. Pasti ya kalian akan diganggu-ganggu terus juga. Nah, kita tidak usah bahas pinjol ilegal dulu deh. Kita akan bahas pinjol legal aja dulu karena itu yang paling penting. Soal slik OJK, apakah benar kita bayar pinjol itu slik OJK bakal tetap dalam tanda kutip jelek atau datanya buruk dan akan membuat kita juga ya susah banget untuk mengajukan pinjaman suatu saat nanti. Intinya sia-sialah pokoknya kalau kita sudah terlanjur telat bayar, mending sekalian nggak usah bayar. Nah, kira-kira benar nggak ya statement seperti itu? Jadi gini teman-teman ya. Jadi gini. Kita mungkin benar ketika kita galbe pinjol itu kadang nggak serta-merta di slik OJK langsung bersih. Kadang di slik OJK itu ya butuh beberapa bulan untuk menghilangkan status kredit macet kalian yang masih utang di situ tadi. Tapi kembali lagi, memang history itu pasti, data itu pasti tercatat ya, nggak mungkin dihapus begitu saja. Track record pasti akan mengatakan kalian juga pernah galbay. Tapi status tunggakan saat ini itu sudah beres dan terlunasi. Jikapun kalian sudah bayar tapi di slik OJK masih muncul terus, ya teman-teman harus mengurus ke pinjolnya untuk bikin surat keterangan pelunasan atau surat keterangan lunas, atau ya desak aja pinjolnya untuk segera update di OJK biar ya OJK kalian bisa tanggungan-tanggungan itu bisa dianggap lunas dan sudah dianggap lunas ya. Itu yang paling penting. Tapi kalau mereka prosedur kami lama bla 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 dan kalian butuh cepat, ya mau nggak mau teman-teman harus mengurus surat keterangan lunas dan ngurus sendiri ke OJK-nya langsung untuk masalah slik OJK seperti ini. Ya memang agak berat dan memang agak ribet. Itulah adalah resiko pinjol, resiko galbe pinjol. Tapi kembali lagi, ini kan bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang harus kalian streskan, dan terlebih lagi untuk membayar daripada kalian bayar nyicil nggak tahu sampai kapan, lebih baik galbe aja sekalian. Tapi selama proses galbay itu kalian berjuang untuk dapat diskon potongan bunga dan denda. Itu insya Allah bakal bisa kok. Karena pinjol juga pengen uangnya balik, dan pinjol juga pasti akan mau melakukan negosiasi, tapi juga butuh waktu yang sangat panjang. Kadang butuh denda kalian harus mentok dulu, harus 100%, terus kemudian harus setahun 2 tahun baru kalian bisa melakukan negosiasi. Bahkan ada juga kok yang suruh bayar pokoknya aja banyak, tapi ya itu butuh waktu 1 tahun lebih deh kayaknya biar dapat fasilitas seperti itu ya. Jadi itu adalah pandangan saya. Kalau dibilang sia-sia, ya sia-sia banget kalau bayarnya cuman kecil-kecil nyicil-nyicil dan nggak tahu kalian kapan bayarnya. Tapi kalau kalian sudah tahu, oh bang saya bulan depan gajian, misal saya cicil sekarang dulu gimana? Boleh-boleh aja, itu mungkin bunga dan dendanya tidak terlalu signifikan. Tapi bang saya ini nggak ngerti kapan bisa bayarnya. Kalau saya cicil dulu biar DC nggak datang ke rumah gimana? Nah itu yang salah.
Ya, itu yang salah. Karena apa yang kalian bayarkan seperti yang saya jelaskan di awal, itu hanya cukup untuk melunasi bunga-bunganya aja. Pokoknya bahkan belum tercapai. Oleh karena itu kalau misal saya pribadi, kalau belum tahu kapan bisa bayarnya, uang saya mending saya tabung dulu. Saya pakai nanti kalau udah kekumpul, sudah cukup untuk bayar pokoknya aja, saya mulai gencar melakukan negosiasi. Bisa nggak ini dilunaskan? Bisa nggak ini saya lunaskan, usahakan lunas bayar pokoknya aja, bunga dan denda dihapuskan, bisa nggak? Negosiasi seperti ini memang alot, tapi peluang untuk di-approve-nya juga sangat tinggi kalau sudah lama galbenya. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.